Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan mencoba membuatkan tutorial dari awal sampai akhir tentang bagaimana cara menyiapkan server kita untuk penyelenggaraan ASPD dari tryout sampai ke pelaksanaan utama. Baik, bahan-bahannya mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa download di web netskool.aspd.netschool.id ya. Jadi nanti bisa di download di sana ataupun nanti bisa sharing pada tim dari tim Kapanewon ataupun tim kabupaten. Jadi ini berikut bahan-bahannya Bapak Ibu. Yang diperlukan sebenarnya hanya dua saja intinya, yaitu yang pertama itu ini jadi ada VirtualBox, aplikasi VirtualBox sebagai virtual machine kita yang nanti di dalamnya ada server untuk ASPD kita. Kemudian yang kedua adalah file OVA. Nah ini nanti akan disediakan oleh tim, biasanya downloadnya nanti lewat web Netschool itu. Nah untuk yang pertama kita akan coba install VirtualBox-nya. Nah apabila Bapak Ibu sudah punya installernya atau aplikasinya, tinggal di klik kanan saja, kemudian run as administrator. Apabila Bapak Ibu belum punya, nanti bisa download di web Netschool, semuanya tersedia di situ. Nah kalau muncul seperti ini, nanti tinggal di next, kemudian accept, next lagi, next saja, kemudian di yes. Nah ini silahkan bisa di kustomisasi sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya shortcut bisa ditampilkan di desktop dan sebagainya. Nah ini di next saja, install, tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah ini kalau mau di start bisa langsung start, ini start, kalau tidak ini oke. Baik, coba kita cek apakah sudah berhasil instalasi kita. Ya ini sudah berhasil, ini adalah versi 7,14 ya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai dari versi 6 juga sudah masih bisa dipakai. Baik, sebelum kita masuk ke virtual managernya, kita cek dulu apakah data sekolah kita sudah benar ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga sebelum setting di VirtualBox-nya, Bapak Ibu harus mengakses laman aspd.netschool.id. Nah ini kebetulan saya habis logout ya. Nah tampilannya seperti ini. Nanti username-nya adalah NPSN dan juga passwordnya NPSN. Nanti mungkin saat ini belum bisa diakses karena memang belum dibuka aksesnya, karena ini masih tahap dari sosialisasi dan untuk simulasi. Nah dan di sini pun saya juga memakai akun dummy Bapak Ibu untuk simulasi saja. Baik, saya akan coba login ke web ASPD. Nah di sini nanti akan tampil data dari sekolah Bapak Ibu. Di sini untuk file-file download bisa di-download di sini. Di OVA tools dan dokumen itu. Kemudian yang pertama adalah silakan cek data peserta ujian Bapak Ibu. Nah nanti untuk file peserta ini nanti akan diminta oleh Pak Ranto biasanya untuk mengirimkan data pesertanya untuk peserta ujian dari tryout sampai utama. Nah, nanti ada mungkin bisa berkali-kali ngirimnya kalau memang ada revisi nih. Oleh karena itu saya harap monggo silahkan nanti di data sekolah terutama untuk peserta ASPD ini nanti dapat divalidasi dan diverifikasi sesuai dengan KK ataupun akta nih. Kalau saran dari Pak Ranto tadi disesuaikan dengan akta saja, karena untuk KK itu akan apabila salah menggantinya lebih mudah daripada akta kelahiran. Jadi disesuaikan dengan akta kelahiran. Kalau sudah sesuai,
Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan tampak pesertanya. Kita cek selanjutnya di data satuan pendidikan. Nah, ini dari nama sekolah, ya, dari nama sekolah. Kalau memang ada yang belum sesuai nanti bisa diedit. Nah, dieditnya cuma yang bisa atau yang tidak terblok biru. Nah, misalnya status pelaksanaan ini menumpang atau mandiri, ini bisa diubah. Nama kepala sekolahnya, telepon, dan NIP-nya nanti bisa diubah, Bapak Ibu. Emailnya juga bisa. Kalau sudah, silahkan disimpan. Setelah identitas, nanti kita lihat ke infrastrukturnya. Ini akan ada jumlah komputer servernya, kemudian jumlah kemudian dan selanjutnya nanti juga bisa diedit, Bapak Ibu. Silahkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan 3 komputer server, nah ini silahkan di 3. Tapi kalau cuma 1 ya boleh saja di 1. Kemudian kepemilikan labnya misalnya 1 seperti itu, kliennya seperti itu. Misalnya ini 44. Tahap aksesnya dan sebagainya. Kemudian kalau sudah silahkan disimpan. Nah, untuk server ini seharusnya kalau memang di sini nanti sudah Bapak Ibu ingin menggunakan 3, nah itu servernya harus didaftarkan dulu pada tim ya, dari mungkin nanti bisa di tim kecamatan atau kabupaten. Jadi kalau memang kita memakai 3 server, di mana itu nanti akan menjadi bisa jadi 3 ruang ya, ada 3 ruang. Nanti harusnya servernya ini ada A, kemudian B dan C. Nah, kalau di sini cuma ada server A, otomatis berarti kita hanya memakai 1 server saja. Itu. Nah, misalnya ini nanti disesuaikan dengan jumlah peserta Bapak Ibu. Misalnya satu server itu kan bisa melayani paling 15 sampai 20. Nah, kalau misalnya pesertanya Bapak Ibu itu ada 30 siswa, otomatis kita nanti memakainya 2 sesi. Kalau hanya 1 server, tapi kalau 2 server, nah nanti bisa 1 sesi. Ini nanti disesuaikan dengan jumlah peserta dan juga jumlah server yang akan dipakai Bapak Ibu. Nah, ini coba kita 1 server dengan 2 sesi. Nah, nama proktor dan sebagainya nanti bisa diisi, kemudian kita simpan. Kemudian setelah itu memang kalau sudah oke semua, tinggal kita set final. Ya, saya yakin. Nah, apabila di sini sudah final, data sudah final dan sudah tidak bisa diubah lagi, jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa mengubah lagi. Nanti kalau ingin mengubah, terpaksa ingin mengubah harus menghubungi tim yang ada di kabupaten dulu, baru bisa edit. Itu. Kalau sudah final di sini, berarti kita sudah selesai pada tahap di web ASPD Netschool ini. Selanjutnya untuk registrasi server yang akan kita gunakan, kita tadi mulai dari membuka VM kita. Baik, kita sekarang lanjut ke VirtualBox kita lagi ya. Nah, ini tinggal kita buka saja, klik kanan, run administrator. Ini yang sudah kita download tadi. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan import file OVA yang sudah disediakan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya kita besok yang paling dekat adalah tryout 1 ya, nanti silahkan pakai OVA untuk tryout 1. Nanti biasanya untuk kegiatan yang lain, misalnya tryout 2, 3 dan sampai utama itu juga akan memakai file OVA yang berbeda-beda. Jadi versinya pun biasanya berbeda. Jadi nanti silahkan disesuaikan, jangan sampai salah mengambil file OVA-nya. Nah, di sini tadi saya simpan sini. Kebetulan kita masih simulasi. Kemudian kita open. Setelah itu tinggal di next saja semua. Ya, next. Nah, ini dari masih proses import. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin tadi ada sedikit terlewat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti file OVA-nya itu tersimpan, kalau tempat saya ini kebetulan tersimpan di D ya. Di D nanti Bapak Ibu silahkan kalau sebelum mengimport ini bisa di copy dulu ke C. Nah, ini biasanya akan lebih cepat ya dalam waktu mengimpor. Tapi kalau misalnya terpaksanya memang pakainya yang di drive D juga tidak masalah seperti itu.
Nah, kita masuk ke VirtualBox-nya lagi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal setting saja, mulai dari sistemnya. Dari general dulu kita masih simulasi dan kita cek tidak ada yang lain. Nah, kemudian kita ke sistem. Di sini memorinya atau RAM-nya ini minimal 4096 dan prosesornya nanti bisa pakai, yang penting tidak melebihi batas merah. Misalnya di sini saya pakai 6 saja lah, 6 cukup. Kemudian untuk yang lain seperti display ini tidak usah, dan yang terpenting adalah ini network. Adapter satu ini Bapak Ibu silahkan di enable networknya, kemudian ini pilih NAT seperti itu. Nah, setelah ke network ya, tadi network, ini NAT. Nah, mungkin ini sedikit berbeda karena ini adalah versi yang terbaru ya, jadi tidak ada port forwarding yang seperti kemarin waktu kita sosialisasi, tapi kita coba lihat di export ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat tampilan yang lebih detailnya, Bapak Ibu silahkan klik export. Ini bagi yang memakai VirtualBox versi terbaru 714, tapi kalau 7012 sepertinya masih sudah tidak usah basikan export. Nah, ini kita cek port forwardingnya, harusnya sudah benar karena sudah di setting oleh tim pengembangnya. Kalau sudah, tinggal di OK saja. Nah, sampai di sini cukup, jadi uh, tidak ada yang di setting lagi, tinggal OK saja. Nah, setelah di sini sudah kita setting, sebelum menyalakan, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu juga setting dulu untuk koneksi jaringannya. Nah, kebetulan kalau biasanya server itu kita masih pakai dua LAN. Nah, kita masuk ke setting adapter, masuk ke control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, di sini kita akan memakai dua koneksi. Yang pertama adalah koneksi untuk internetnya. Jadi untuk server itu wajib mendapatkan koneksi internet. Pada saat kita nanti akan sinkronisasi, terutama ya sinkronisasi dan juga mengirim jawaban dari anak-anak yang melaksanakan ASPD. Nah, di sini kebetulan saya hanya punya satu koneksi LAN. Jadi yang satu saya untuk internetnya saya memakai koneksi WiFi. Nah, untuk yang ke kliennya, nah itu saya akan memakai kabel Ethernet. Nah, posisi di sini apabila Bapak Ibu itu di ruangan untuk ASPD itu Bapak Ibu ingin membagi koneksi ke klien itu dengan kabel Bapak Ibu, nanti pada internet ini akan dihubungkan pada switch hub. Tetapi apabila nanti Bapak Ibu ingin menghubungkannya lewat secara wireless atau WiFi, otomatis di sini akan memakai nanti dihubungkan pada sebuah access point seperti itu ya. Tetapi sama pada intinya, sama untuk pengaturannya. Nah, baik, untuk ini yang menuju ke klien, jadi ini untuk menuju ke klien, nanti lewat switch hub ataupun access point, yang ini menuju ke internet. Nah, pada klien, yang menuju ke klien, kita setting IP-nya statis ya Bapak Ibu. Nah, kita pakai 192.168.0.199, kemudian di tab saja 255, ini subnet masnya pakai itu. Kalau sudah, tinggal di OK saja. Oke. Nah, ini sudah untuk ke kliennya sudah kita setting, dan ininya untuk properties di yang dapat internetnya, Bapak Ibu tidak usah mengubah settingannya, cukup automatically aja atau otomatis. Jadi nanti otomatis dia dapat internet dari providernya. Jadi setting cuma untuk yang ke kliennya. Gitu. Nah, ini akan coba saya hubungkan kabelnya ke hub ya, di hub. Nah, ini sudah tadi mulai. Jadi kalau tadi masih silang,
Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, kebetulan nanti saya akan coba konekkan dengan klien saya apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, apabila nanti di klien Bapak Ibu itu menggunakan kabel tadi, Bapak Ibu harus lewat switch hub ya, Bapak Ibu harus menyeting IP-nya yang di kliennya. Ini misalnya kita setting IP kliennya itu secara manual juga, karena kalau tidak nanti dia tidak akan terkoneksi. Kebetulan di sini tadi kita pakai 199 untuk server, jadi otomatis nanti yang di klien itu jangan sama. Nah, kalau kemarin di sosialisasi sudah dibatasi bahwa IP klien itu adalah 192.168.0 sampai 1 sampai 100. Misalnya ini diisi 100 itu boleh untuk klien atau 1. Jadi 1 sampai 100 seperti itu ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan klien. Nah, kebetulan di klien saya ini saya setting ke 100 tadi. Coba kita lihat koneksinya apakah terkoneksi antara server kita dan klien pakai CMD, kemudian ping 192.168.0.100. Nah, ini sudah terkoneksi antara server dan kliennya. Nah, terus kemudian yang terpenting lagi, Bapak Ibu jangan lupa untuk mematikan Windows Defender Firewall-nya. Karena biasanya itu nanti sering kadang-kadang dia ada yang menolak atau menolak koneksi antara server dan klien itu. Nah, itu mematikannya di mana? Di sini. Nanti klik Windows, kemudian search saja Windows Defender. Nah, ini Defender Firewall. Nah, silahkan di sini di turn off saja semua, turn off. Oke, kemudian di oke. Ya, seperti itu. Kemudian sudah cukup untuk setting Ethernet-nya dan juga jaringannya. Adapter settingnya sudah selesai. Kita masuk ke VM-nya tadi, ke VirtualBox kita jalankan, Bapak Ibu. Dan di start saja. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini silahkan dilihat kalau IP-nya itu sudah 10.0.2.15 itu sudah benar. Jadi sudah terkoneksi antara server klien dan juga servernya sudah terkoneksi ke internet. Seperti itu. Jadi ini kalau sudah seperti ini tinggal di minimize saja. Sekarang kita coba apakah kita bisa login ke server atau adminnya sebagai admin servernya untuk meregistrasi server kita. Karena setelah kita tadi di SPD Next School kan kita langsung registrasi servernya. Kita buka alamannya 192.168.0.199 untuk registrasi pakai reg. Nah, kita sudah masuk, Bapak Ibu. Oke, di sini username-nya karena saya tadi pakai dummy, saya pakai ini dummy-nya tadi, password-nya juga pakai password dummy. Nah, kemudian untuk token di sini silahkan ngambil dari web Netschool-nya tadi, Netschool. Nah, ini Netschool. Di sini tokennya Bapak Ibu. Token. Ini token. Nah, disesuaikan tokennya kalau server A ya untuk server A, kemudian server B untuk server B, server C untuk server C, dan selanjutnya. Jangan sampai salah dalam memasukkan token ini, karena tidak akan bisa masuk kalau tidak sesuai dengan servernya. Oke, baik. Kemudian kita masukkan token di sini, kemudian kita aktifkan. Nah, aktivasi server satuan pendidikan ini, NPSN ini, kemudian ke server keaktifkan. Nah, server berhasil diaktifkan. Oke. Nah, di sini sudah berhasil diaktifkan, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bisa login sebagai admin. Username-nya pakai tadi apa?
NPSN, passwordnya juga pakai NPSN kalau belum diganti ya. Kalau sudah diganti nanti beda lagi. Masukkan ini MDY dan login saja. Nah, sudah masuk. Inilah admin atau CBT admin yang ada di server kita. Nah, untuk identitas ini seharusnya sudah sama dengan yang sudah kita input pada web Netschool kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang masih berbeda, berarti mungkin silahkan dicek di web Netschool-nya, berarti mungkin salah input atau seperti apa. Dan sini kita lihat, kita buka saja tim teknis sama, kemudian infrastrukturnya. Proker 1, nah ini tidak berubah karena ini masih demo ya Bapak Ibu. Seharusnya besok kalau itu sudah sesuai dengan surprise yang dipunyai Bapak Ibu semua atau perangkat-perangkatnya seperti itu. Ya ini saya kira cukup. Setelah registrasi yang dilakukan adalah kita perlu sinkronisasi data. Nah Bapak Ibu ini kita sinkronkan dulu data periode sampai ke data soal ya. Untuk data jawaban nanti biasanya kalau sudah selesai kita coba sinkron satu persatu. Sinkron berhasil, sinkron lagi, berhasil, sinkron lagi. Nah ini agak lama data peserta. Nah biasanya ini sesi sudah hijau, tapi kalau belum yakin kita coba sinkron lagi, tidak masalah Bapak Ibu. Oke, nah yang agak lama biasanya di soal ini. Oke, sambil kita nunggu masih prosesnya mungkin seharusnya sudah ada walaupun masih demo ya. Alhamdulillah masih ada ini dan centang semua. Nah kalau sinkron ini kita belum bisa mensinkronkan ke sana karena belum ada data jawaban di server lokal seperti itu. Jadi untuk sinkron ini adalah mensinkronkan antara data di server pusat dan juga data di server lokal. Karena kita belum ini sudah ada 2 data, berarti sudah ada 2 data masuk, mungkin dari sananya sudah diberikan 2 data. Tetapi nanti sinkron ini adalah untuk mensinkronkan data jawaban yang ada di server lokal dikirim ke server pusat. Tidak apa-apa, kita coba sinkron saja Bapak Ibu. Nah gagal karena data jawaban tidak ditemukan. Nanti kalau sudah ada jawabannya baru bisa. Baik Bapak Ibu, ini proses kita sudah selesai. Nah jangan lupa setelah kita sinkron semua, kita update aplikasinya. Update aplikasi, kemudian kembali ke aplikasi. Nah seperti itu. Sudah Bapak Ibu, sekarang kita cek coba ke peserta ujiannya. Nah ini sudah masuk. Nah kalau Bapak Ibu ingin mencetak ya tinggal ke kartu peserta saja Bapak Ibu. Saya baca. Nah ini harusnya di bagi aktif sudah simulasi sesi aktif. Nah, oke. Kita cek semua dulu Bapak Ibu, sesi aktif pada kartu peserta. Nah ini kartu pesertanya kemungkinan belum ada karena ini kita belum bisa mencoba kliennya untuk login sepertinya. Nah tapi kita coba dulu. Karena ini masih tahap simulasi. Nah ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak bisa mencoba klien untuk login ya sepertinya. Oke, tidak masalah. Nah nanti Bapak Ibu kalau itu tinggal di download saja seperti biasanya. Nah ini untuk monitoring ini kalau sudah ada peserta yang masuk. Coba kita aktifkan sesinya coba ya kita bisa tidak. Jadi administrator periode aktifnya ini sudah hijau berarti sudah benar. Kemudian sesi aktifnya kita aktifkan yang ini coba bisa nggak? Nah ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi seharusnya ini siswa yang masuk ke sesi 1 ini bisa login kalau ada kartu pesertanya atau klien kita ya. Coba ini kita lihat di monitoringnya masuk.
Ya, ini ternyata sudah masuk, cuma dia belum login ya, karena kartu peserta nggak bisa di-download ini. Download. Oke, nggak bisa sepertinya. Jadi memang seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa mencoba sampai ke login peserta. Nah, ada masalah. Yang penting kita sudah bisa servernya, nanti tinggal kalau sudah ada kartu pesertanya tinggal login saja dari peserta. Yang penting tadi antara klien dan server harus terhubung dulu. Cara ngeceknya tadi seperti tadi pakai CMD, kemudian eh, ping gitu aja, ping dari kliennya IP-nya berapa kalau kita ngeceknya dari server. Misalnya tadi klien saya itu 192.168.0.100. Nah, kalau ada reply berarti itu tersambung Bapak Ibu. Nah, tergantung nanti IP-nya dari 1 sampai 100, silahkan kalau mau cek satu-satu juga boleh. Tapi kalau biasanya satu udah connect, kalau semuanya IP-nya sudah benar nulisnya, tidak akan terjadi disconnect ya harusnya kalau lewat hub itu. Oke, ini nanti Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri besok kalau waktu tryout sambil di itu. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu untuk sampai ke instalasi VirtualBox, sampai ke install jaringannya, sampai ke pengaturannya, dan juga masuk registrasi, maksud saya aktivasi server, sampai ke masuk ke adminnya. Tampilannya seperti ini. Ini bagi Bapak Ibu yang memang sama sekali belum ya, mungkin, atau proktornya baru dan juga teknisinya baru, nanti bisa disesuaikan untuk langkah-langkahnya. Kalau yang sudah lama saya kira juga sudah khatam lah istilahnya, sudah tahu semuanya, sudah karena kita sudah ketiga kali atau keempat kalinya, saya juga sudah lupa Bapak Ibu. Sudah, oke. Kalau sudah, nanti otomatis di sini kalau jawaban anak-anak itu sudah masuk di sini akan sesuai. Misalnya sesi 1 itu 15 anak ngerjakan, ya udah berarti di sini 15 data. Nanti tinggal sinkronkan masuk ke pusat. Kemudian setelah nanti sesi 2 masuk selesai, otomatis dia masuk lagi data, sinkron lagi sampai ke pusat. Nah, saat sinkronisasi perhatikan seharusnya ini juga tercentang hijau, wajib. Dan di sini data server lokal dan pusat itu harusnya sama untuk datanya seperti itu. Ini saya cukupkan ya Bapak Ibu, saya log out saja. Nah, ini tampilan awalnya. Sebenarnya kalau untuk login peserta itu tampilannya seperti ini. Perbedaannya hanya di sini, dan kalau admin kita tinggal ketik admin saja. Nah, gitu. Kalau peserta seperti ini. Ini nomor peserta dan juga PIN ini didapat dari kartu peserta Bapak Ibu. Oh, kayaknya kalau ini coba saya bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, emang belum bisa Bapak Ibu. Oke, mungkin saya cukupkan itu dulu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa coba hubungi dari tim Kapanewon masing-masing, ataupun juga nanti bisa ke sharing dengan mungkin dari sekolah-sekolah yang terdekat, gitu nih. Atau juga pakai media sharing lewat WhatsApp group seperti Bapak Ibu. Oke, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dari tryout 1 sampai ke pelaksanaan utamanya dan tidak ada kendala yang berarti Bapak Ibu. Dan jangan lupa nanti selalu kontak dengan timnya apabila nanti terjadi kendala yang mungkin tidak bisa diatasi sendiri. Oke, mungkin saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.